kita malam ini, Bang? Ya, ini adalah Rembuk Satu ya. Kita namakan Rembuk Satu dari acara Ngopi, Ngobrol Perkara Indonesia. Sedap ini kalau udah ngomong perkara Indonesia, nggak ada habis-habisnya. Gak ada habisnya, Bang ya. Di Indonesia ini kan semua bisa jadi bahan. Iya, Mulai iya. dari orang jongkok sampai orang terbang. Semua jadi bahan. Oke, Bang. Jadi tapi karena persoalan itu pula Indonesia ini sebenarnya jadi menarik. Jadi menarik, Bang ya. Apapun di Indonesia bisa jadi desas-desus. Bisa jadi desas-desus, bisa viral dia. Bisa viral. Setelah viral biasanya spiral. Viral ya. Oke, Bang. Baik, Bang. Tema kita adalah gelombang tutur kata. Dengan subtema kita, kata-kata yang santun adalah cermin bangsa yang berbudaya. Berat tema kita. Berat tema, Bang. Udahlah ngomong perkara Indonesia Yes, ngopi. Ini kata-kata yang santun adalah cerminan bangsa yang berbudaya. Bingung pula, Bang. Yang mana yang santun, yang mana cerminan bangsa, yang mana berbudaya. Kadang-kadang jangan-jangan suka saling sikut itu ya. Suka saling sikut. Iya. Atau bisa terbalik-terbalik. Tapi sah saja, Bang ya. Untuk berbicara bangsa ini, siapa saja boleh kan gitu, Bang ya. Boleh lah. Di panggung ini kita beri kesempatan ya, anak bangsa yang biasanya suaranya, abang bilang tadi, Gak didengar orang. didengar, Bang. Masa ngomongkan bangsa aja harus jadi ahli kita. Iya, Bang. Padahal ini persoalan hajat orang banyak. Hajat orang banyak, Bang ya. Tapi memang menariknya, Bang, bahwa di Indonesia misalkan, media atau platform-platform apapun itu memang selalu memuat, memberitakan, menyebarkan ucapan-ucapan orang besar semua. Orang besar, Bang ya. Seolah-olah kalau orang-orang kecil ini nggak bisa ngomong. Beruntunglah orang yang badannya besar, Bang ya. Betul. Makanya kita harus banyak-banyak makan yang di apa kenduri kopi nih, Bang ya. Tapi belum ada makanannya. Belum ada. Ini Pak tadi bontot juga nih, Bang. Aku masuk depan tadi. Masih Iya. cewek mbak rupanya. Oke, Bang, jadi acara ini diselenggarakan oleh masyarakat Sadar Adat dan juga Siap. Kenduri Kopi, Bang. Dan disupport oleh Teater Ikro, ada komunitas The Bambus, Ya. ada Pedong, ada juga Suara Medan News. Itulah yang support kita, Bang. Ini ada semua nih, Bang. Wallahu a'lam juga, Bang. Mudah-mudahan ada semua. Karena memang fenomena juga nih, Bang. Supaya acara terlihat keren. Semua segala macam logo dimasukkan situ. Dimasukkan logo, Bang. Masuk logo. Jadi orang begitu melihat, oh, main acara ini jam. Iya. Kenapa? Semua ada di situ. Support logo ya. Kalau bisa dimasukkan logo Istana Negara, Masukkan juga, Bang. Istana Negara tuh, Bang. Kalau di Lima Patah. Oh gitu, Bang. Iya. Oke, jadi apa rencana kita malam ini, Bang? Rencana kita malam ini mengupas dengan adat ngopi, Bang, ngobrol perkara Indonesia tadi, bahwa di sini semua berhak bicara tentang Indonesia, tentang bangsa dan negara kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita sudah kehadiran ya penutur-penutur kita, Bang. Ya, Memang sengaja kita datangkan, Bang. sengaja kita datangkan, Bang, ya. Siapa aja, Bang? Nah, yang pertama kita panggilkan Bang Disti, Bang Disti. Yang mana, Bang? Yang mana orang ini, Bang Disti? Oh, yang ini? Iya. Jangan-jangan ini yang sering didengar suaranya itu, Bang. Saya bisa ketemu. Ini badannya besar, Bang. Ini suaranya belum didengar juga. Oh gitu? Di sini kita dengarkan, Bang. Semua. Mainkan. Ya, Bang Disti ini Disti. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Sadar Adat ya, Sumatera Utara. Tepuk tangan tuh Bang Disti Nuarido. Sekaligus juga yang penggagas acara ini. Ini mic-nya, Bang. Profil santun, musisi juga, Bang. Kadang-kadang nggak tahu mana yang santun, mana yang pelan. Kita sulit juga membedakan. Apa yang pelan itu sudah pasti santun? Belum tentu, Bang. Tapi abang ini saya yakin lah, yang percaya dia pelan dan santun, Bang. Kita panggil Bang Didi. Mana Bang Didi? Mana dia? Iya. Iya, Bang Didi. Tepuk tangan dulu, Bang Didi. Iya, silakan, Bang. Mainkan. Jadi sudah ada ya 3 penutur kita pada malam hari ini. Sudah Semuanya Duduk sudah kita. lengkap. Bisa dulu, Bang. Aduh. Jadi gimana kabarnya nih, Bang Disti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bang Rumi, kabar sampai hari ini masih baik, insya Allah. Mudah-mudahan besok juga baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bangga, Bang
Panggilannya tadi Opung ya, Opung. Biasa kan? Oh Bang Jo. Gimana kabarnya Abang Dan? Selamat datang di Kedai Teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini saya masih waras. Terima kasih. Terima kasih Bang. Nah ini saking santunnya Abang kita ini, dia tengoklah kan menghidangkan juga teh luar biasa, kopi ya. Luar biasa memang. Gimana Bang Dedek kabarnya Bang? Baik ya. Karena dibilang pelan tadi nggak pakai mic dia, langsung ngomong langsung. Jadi gitu bang, kalau bertutur juga harus kadang intonasinya naik. Oh gitu. Ya mungkin kadang nggak dengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita belum memperkenalkan diri juga Bang. Oh nanti terakhir. Oh iya. Kita lah belum kenalan. Abang lah mulai. Oke lah. Baik, tamu-tamu kita yang hebat-hebat ya sudah hadir, juga penutur-penutur kita. Jadi malam hari ini, adapun dasar pemikiran kita kenapa diadakan tema ini, gelombang tutur kata, menyikapi apa yang terjadi dalam dinamika bangsa ini Bang. Kadang-kadang, Kita sudah masuk langsung ke cara, kita kenalan nama dulu kita. tadi Bang bilang terakhir. Kita gas aja kenalan dulu. Kenalan aja lah. Oke, abang dulu. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Halo. Ya, sombong kali. Tapi jawab apa bercakap. Halo kawan-kawan. Halo. Nah, paling jawab hai. Halo. Iya, biasanya kalau anak-anak kita kayak gitu, terus kenal mulai. Sering dapat proyek outbound kayaknya bang. Kalau ngomong proyek outbound nanti kita cakapkan. Ada pi. Cari makan kan tetap jalan. Mungkin supaya lebih akrab kawan-kawan semuanya, ada baiknya kami juga memperkenalkan diri lah kan. Jadi nama aku Eko, aku Manung. Malam ini di satu kehormatan sebenarnya bagi aku untuk duduk berbincang-bincang dengan teman-teman abang-abang yang ada di sini malam ini. Jadi sebenarnya kemarin ketemu dengan Bang Dede ngomongkan soal ini. Jadi 2 hari yang lalu. Dan aku juga kaget, aku bilang, oh bagus juga momennya karena sebenarnya sudah lama juga nggak ketemu dengan abang-abang dan teman-teman yang ada di sini. Jadi ini aku anggap sebagai momen untuk kita bercakap-cakap. Dan yang bikin menarik sebenarnya kenapa aku tertarik malam ini Bang, karena dibilang ini santai. Jadi kita santai aja ngomong. Jadi jangan mentang-mentang pula karena di sini kita sok jago pula kita. Enggak, gitu. Jadi nanti kawan-kawan kan bisa cakap juga kan Bang? Dilempari selop kita nanti Bang. Sekarang gantian lah, abang yang cakap. Oh gitu. Silakan Bang. Ya, saya juga memperkenalkan diri. Selamat malam. Nama aku Rumi, aku Pasaribu. Emang gitu juga. Iya. Tepuk tangan untuk kami dua dulu Bang. Ini kalau perkara geletar ini di dalam ini udah pindah-pindah jantung nih Bang. Tapi nama kita bagus-bagus Bang, Abang Rumi. Iya, Rumi Bang. Ada Jalaluddinnya enggak? Nggak ada ini Bang. Nggak ada? Nggak ada Bang. Tapi terinspirasi dari nama itu. Orang tua memberikan nama itu mungkin dari inspirasi. Nama aku pun mantap sebetulnya, itu Eko Manung. Itu nama apa itu? Akhirnya oh. Nama aku panjang, jadi nama aku tuh Eko Unedo Alberto Moravia Manung. Pak yang ingatnya itu Bang. Tapi yang bikin aku heran Bang, di dalam nama aku itu ada nama Alberto Moravia, sastrawan dari Italia yang meninggal tahun 88. Dari Italia Bang ya. Aku nggak ngerti apa bapak aku dulu baca karya-karyanya Alberto Moravia, pas dia meninggal, pas pulau lahir dibikin nama aku. Bikin nama bisa jadi Bang, terinspirasi ya. Ya. Mantap Bang, mantap Bang. Kekuatan pula, bukan itu bidang kita kan gitu. Iya Bang. Oleh karena itulah abang-abang kita ini lah nanti punya peranan. Iya Bang, penutur-penutur kita ini Bang. Siap. Jadi dalam dinamika bangsa kita belakangan ini kan ada 2 hal yang viral tuh. Yang pertama itu tentang tutur kata ini, ya tentang ujaran kebencian terhadap Kalimantan kan gitu loh, oleh seseorang. Nah, yang mana dikatakan tempat jin buang anak gitu. Nah, ternyata ini direspon ya, dan menimbulkan kegaduhan Bang kan gitu. Dilapor katanya dia. Dilapor Bang. Udah belum? Informasinya sudah diproses Bang. Lanjut. Itu kan dari rakyat Bang. Dan ada juga satu kasus lagi, seorang pejabat negara gitu loh. Siap. Jadi dia menganalogikan ya tentang apa ya, katakanlah suatu kegiatan keagamaan dengan analogi Langsung aja, yang Bina. ngajarin itu kan. Oh yang ngajarin itu, langsung aja gitu. Pak Yakut. Oh iya. Kira-kira itu Bang. Jadi artinya
gara-gara tutur kata ini membuat kegaduhan Bang dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Makanya di ngopi ini inilah akan kita minta pendapat-pendapat abang-abang kita ini kan gitu. Apa itu Bang? Kita cakap. Cakapkan ya. Kita ajak kawan-kawan ini juga ikut mencakapkan itu. Iya, kawan-kawan itu juga ikut mencakapkan. Supaya nggak terkesan kita orang macam paling tahu di sini kan. Betul Bang? betul Bang, Oh, betul kita Bang. abang-abang semua. Iya, Nah, betul Bang. Biasanya kalau acara-acara begini ada jurang yang sangat lebar Bang. Antara orang yang duduk di depan. Ada jurang. Ada jurang yang dalam seolah-olah kalau udah duduk di atas ini udah berlebihan. Iya, juga, Bang, ya. Tak boleh kayak gitu Tak kan. boleh Bang. Maka karena itu kita kepengen pastikan juga kawan-kawan yang duduk di sini menerima. Iya Bang. Iya. Maka percuma lah kita duduk di sini beberapa malam ini tenggorokan pun belum dijam. Iya, tapi sudah hadir nih Bang ya. Udah. Oh, punya Abang belum? Nah, itu punya Bang Eko teh pahit tadi. Oh, Tepai. Bang Dede yang belum ya? Oh, kalau kita aman Bang. Oh, aman. Tuan rumah ya? Bisa buat sendiri Bang. Ya, menyaji. Saya pesanan nggak habis. Jadi kembali ke pembicaraan kita di awal tadi. Waktu tadi abang singgung soal kata-kata yang tadi. Itu yang aku bilang tadi dari awal bahwa memang Indonesia ini hal-hal yang seharusnya kan bisa jadi hal-hal yang seharusnya disebutkan malah nggak disebutkan. Ini yang penting kita. Balik-balik. Jadi langsunglah bilang kasih lagu bagaimana undangan dari abang-abang. Untuk yang pertama kita ke Bang Jul dulu nih. Silakan mainkan. Iya, Bang Jul ya. Gimana pandangan apa Bang tentang fenomena yang terjadi belakangan ini Bang? Yang sudah kita sampaikan tadi contoh 2 kasus belakangan ini Bang. Mungkin sederhana aja ya. Bagiku sebenarnya bahasa itu adalah cerminan bangsa. Jadi kalau tutur kata kita pun sudah tidak menunjukkan peradaban bangsa ini, ya sebenarnya kita udah nggak berbangsa lagi. Kita sudah jadi bangsa-bangsa semua. Itu sebenarnya. Dan hari ini sebenarnya kita sudah kebablasan juga setelah reformasi. Semua orang jadi bisa bicara apa saja, tapi ada batas-batas yang harus dilanggar juga gitu. Nah, itu tutur-tutur yang sebenarnya tidak layak, yang bisa menyinggung komunitas tertentu, masyarakat tertentu, dan hal-hal yang sangat sensitif di dalam masyarakat itu, baik kita ini kan beragam. Beragam ini kan kita saling punya timbang rasa lah. Ketika tutur kita sudah sampai kepada hal-hal yang menyangkut privasi individu, kelompok, dan sebagainya, ini kan kita harus timbang-timbang dulu. Ketika itu dipublikasi, ketika itu diperdengarkan kepada orang lain, ketika itu disampaikan lewat media sosial atau apapun namanya, yang sekarang ini menjadi mudah dan gampang itu diviralkan. Nah, sama seperti kita dulu mungkin televisi Republik Indonesia itu tidak terlalu kebablasan ketika ada fenomena kriminalitas, apakah dia teknik mencuri, merampok, dan sebagainya, itu tidak pernah ditayangkan di televisi. Kenapa? Karena itu kan bias. Ketika itu ditonton oleh masyarakat, dan masyarakat menjadi gampang, jadi tahu cara-cara bagaimana dia mencuri yang baik dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya bias. Ini sudah tidak ada lagi. Kita nggak tahu apakah pengawas lembaga-lembaga yang KPI mungkin KPI ini tidak menyensor hal-hal semacam ini. Nah, begitu juga hal-hal yang seperti yang baru kita sebut 2 hal tadi, itu menjadi bagian yang menurut saya sudah kebablasan. Jadi kita butuh sebenarnya kembali, kalau saya sih punya buku puisi saya yang kedua setelah Selendang Brenda Jingga, itu adalah Pulang ke Hulu. Pulang ke Hulu itu maknanya kita akan kembali menggali atau mencari remah-remah atau resam-resam, kalau di Melayu itu resam,
Nah itu kembali, bagaimana kita belajar kembali kepada pantun, kepada syair, kepada gurindam, yang dimana ini sebenarnya banyak sekali pengajaran yang luar biasa yang kita bisa dapatkan menjadi asupan batin kita untuk melihat bahwa peradaban itu sudah ada sebelumnya, dan itu tidak menunjukkan bahwa hal-hal yang sangat individual muncul di dalam sederhana saja. Kita ambil contoh peradaban apa sebenarnya ketika berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada masa itu transportasi rakit itu menjadi fenomena. Dan itu kenapa ke hulu, padahal sebenarnya ke hulu itu jalan yang sebenarnya pulang, setback. Kenapa tidak ke hilir? Karena ke hilir itu adalah tempat pembuangan segala hal. Jadi kalau kita lihat semua kota kita ini, peradaban di bumi ini, semua kota-kotanya ada di hilir. Tapi di hulu itu apa? Nah sekarang tidak lagi, pulang ke hulu rupanya bukan hanya sekedar apa, justru merusak yang di hulu. Nah itu dia yang terjadi hari ini. Maka saya hanya menyampaikan sedikit saja. Bertutur itu adalah bagian dari peradaban. Bertutur itu bagian dari peradaban kita hari ini. Ketika bertutur itu sudah tidak lagi menunjukkan adat istiadat, budaya dan sebagainya, tentu abang ini nanti akan bercerita tentang masyarakat adat seperti apa. Ada istilah-istilah yang memang pantang diucapkan di dalam masyarakat, itu tidak usah kita ucapkan, apalagi Pak. Dan saya punya beberapa contoh misalnya, ya kalau disebut misalnya, kalau di masyarakat Palembang itu disebutkan butuh, itu sudah artinya lain. Itu bisa, wah cakap, itu adalah kemaluan. Nah ketika itu disampaikan di masyarakat yang lebih luas, mungkin maknanya bisa umum. Tapi kepada masyarakat mereka, itu kita harus mencari sinonimnya. Mencari sinonimnya untuk menggantikan supaya kata itu tidak terasa menyakitkan. Nah kita cukup banyak ada sinonim, antonim, hiponim, homonim dan sebagainya. Cukup banyak. Kenapa kita tidak? Nah mungkin salah satu yang saya lihat hari ini, daya kreasi, daya keingintahuan dari masyarakat ketika dia memilih diksi itu sangat lemah. Jadi apa yang tersebar di dalam Facebook atau di mana itu dicomot aja habis-habis. Memang kalau kita kembali ke gaya orang Medan beda lagi. Kalau di Medan ini ribat, ya ribat itu sebenarnya itu bukan bahasa kasar kalau menurut saya. Itu bahasa pergaulan yang memang sangat erat dekat dengan kita. Kenapa? Itu kalau sama-sama orang Medan istilah ribat itu bagian dari kita, perkawanan, pergaulan, ya, pergaulan Medan. Tapi kalau untuk yang lain kita artikan ribat, mungkin bahasa ini akan kasar dan sebagainya. Jadi tempatnya itu, makanya di ragam bahasa itu ada ragam resmi, ada ragam baku, ragam resmi, ragam apa, visualnya ada, intim dan sebagainya ada. Nah di gaya bahasa juga macam-macam, ada yang kalau kita mau nyindir itu yang halus, itu ironi. Kalau nyindir yang sedang, itu ada sinisme. Yang mau kasar, anjing kau, babi kau, nah itu ada sarkasme. Tapi sampai nggak kita ke situ? Kalau kita masih berpikir lagi, berpikir ulang, untuk apa ini diucapkan? Padahal ini menyakitkan juga bagi hewan itu. Kita telah menyiksa hewan itu, kita telah menistakan dia, kita sebut anjing. Iya, anjing. Kok anjing pula yang jadi kambing hitam? Babi kita bilang. Kenapa babi pula yang jadi kambing hitam? Padahal persoalan kita adalah subjektivitas antara kita dengan kawan komunikasi kita. Nah ini persoalan-persoalan yang menurut kita nggak punya cara, kehabisan cara untuk menggali, menemukan dan apa? Kamus besar itu, kamus besar bahasa Indonesia itu, KBBI itu sudah ribuan halaman. Kenapa kita nggak baca dan sebagainya? Belum lagi yang ada di puak-puak di masyarakat. Di puak-puak itu kalau kita masuk ke satu puak, kita akan belajar bahasa mereka. Saya pernah ke Gunung Tua,
penelitian untuk istilah-istilah kosakata dan folklornya, itu sangat banyak sebenarnya kata-kata yang kita punya yang masih bisa menggantikan bahasa-bahasa kita sehari-hari yang mungkin agak kasar. Mewakili ekspresi yang ingin kita sampaikan. Nah, benar. Jadi bahasa ibu, kebetulan baru ulang tahun bahasa ibu. Bahasa ibu itu sebenarnya bahasa yang paling dekat dengan batin kita. Jadi kalau Sekelompok orang tertentu. Tapi nyambung juga sebenarnya dengan apa yang belakangan Bang Zulkarnain sampaikan, bahwa sebelum kita menyampaikan sesuatu, maka kita harus berpikir. Ini yang kemudian benang merahnya kelebar. Benang merahnya, kemampuan orang berpikir biasanya berbanding lurus dengan pendidikannya. Pendidikan tanda kutip, informasi yang masuk ke kepalanya. Kalau memang dia tidak paham tentang kosa-kosa kata ekspresi apa yang disampaikan, maka bisa jadi dia nggak tahu apa-apa. Jangan-jangan sebenarnya orang-orang yang sekarang sedang bermasalah itu, Bang, memang nggak tahu dia soal itu. Maka itu jadi problem kita sebagai bangsa, bukan sebagai individu to individu. Itu menarik. Nanti siap, Bang? untuk menyatakan seorang laki-laki menyenangi perempuan, hari ini aku cinta kamu. Segampang itu dia mengucapkannya. Aku cinta kamu, I love you. Padahal nenek moyang kita berpantun dia. Dia dari kolong rumah dulu kan, rumah tinggi-tinggi, rumah panggung. Dari kolong dia dimasukkannya lidi, kasih tanda sama si perempuan. Ini ada datang kekasihmu. Sambil dia berpantun. Hal-hal semacam ini kata orang sekarang, apa itu kuno. Tapi sebenarnya ada di situ pesan-pesan peradaban yang sangat kuat mengikat bahwa tumbuhnya kebudayaan itu di dalam proses masyarakat yang demikian. Jadi kalau kita katakan dulu tidak ada memandang bahwa kau ini, aku ini, nggak ada. Kita sama. Dan anehnya, saya lebih suka kadang-kadang karya yang anonim, bukan karya yang individual. Maka saya ganti nama saya Opung Lela Jingga. Opung Lela Jingga itu sesungguhnya adalah kebetulan saya udah punya cucu 2 orang, sepasang. Jadi saya hanya menyebut, kalau di kampung, kita tidak boleh menyebut nama. Oh, anak si Anu itu, yang bapaknya si Anu, walaupun dia tahu namanya misalnya si Robert, dia sebut Amang Nisi Tonggam, nama Opung Nisi Tonggam ini. Jadi bukan disebutnya oh si Robert itu, tidak. Menyebutkan kata Robert itu berat bagi masyarakat. Bahkan Menyebutkan nama langsung. Pantang itu nggak boleh. Ya, dia harus sebutkan. Makanya kalau kita memanggil anak pun, misalnya saya punya adik perempuan. Jadi anak saya ada. Jadi adik saya perempuan ini memanggil saya bukan nama lagi, tapi dia panggil apa? Kalau misalnya Wak atau Paman, Pak Cik dan sebagainya, diganti langsung. itulah cerminan budaya kita. Benar. Jadi bukan seperti you and me. Tidak ada itu. Makanya di sini kita juga khususnya masyarakat Batak, walaupun kita nggak kenal orang, Iya. kita nggak pernah bilang, kau. Iya. Kita selalu bilang, nggak pulang, opung, Lae. opung, walaupun bukan opung kita, gitu ya. Lain dan sebagainya. Lae. Nah, itulah hal-hal yang menurut saya sebenarnya tutur dan santun kita sebenarnya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, Dalam istilah kalau kekerabatan, kita menggunakan istilah puisi tadi untuk menggoda seorang perempuan, Ya. sekarang ada istilah baru, ada terminologi baru itu Bang, itu disebut lebay sekarang Bang. Lebay. Iya. Berpuisi kita sama perempuan yang kita suka, Iya. lebay kali dia tak suka. Ya, hari ini tidak ada lagi hari ini tidak ada lagi seorang pria menuliskan surat cintanya kepada sang kekasihnya, nggak pernah. Pakai TikTok aja deh bang. Dia udah Pakai TikTok aja deh. pakai TikTok udah selesai. Nah, artinya padahal sebenarnya nalar terbentuknya proses dia menjadi
kuat literasinya itu ketika dia menuliskan surat cinta. Karena pada saat dia menuliskan surat cinta itu, disitulah energi positifnya hadir, menyampaikan semua ekspresinya di dalam masa ketika dia menuliskan itu. Bagaimana dia memuja sang kekasihnya itu. Terima kasih. Baik, bisa kita lanjut sama pembicara kita selanjutnya. Kita mau melihat kira-kira beliau ini bawa apa sih? Kan gitu. Tadi abang kita sudah berbicara. Sekarang kita lihat sesuai dengan tema yang kita bahas malam ini. Nanti gantian pula Bang Dede ngomong. Wah, kalau aku mungkin kalau kamu berat nih. Hah? Susah nih. Lewat lagu bang. Lewat lagu, tak ada masalah. Nanti Oke. pun kawan-kawan kita yang di sini, Ya. bentar Bang, ini lancar-lancar kalau nih cakap ini. Kalau aku kasih mic nanti, nggak tahu apa nih. Pokoknya nanti masing-masing meja ini kita suruh ngomong. Ya, kita jawab Satu aja. meja wajib ngomong ya. Wajib. Ya. Jangan capek kita berkumpul aja di situ kan. Nanti siap-siap masing-masing Tapi meja. Bang Manuru, cakap. Bang Manuru, Ah. enaknya apa dulu? Kenduri kopi dulu nih. Begitu. Oh gitu bang ya. Kenduri kopi. Karena ekspresinya mau Mainkan. apa kan ini? Nah. Mainkan. Bang Dede, Bang Dede. Kitanya Kau tuh. ekspresikan kesantunan bertutur ya. Kitanya tuh. Kata ya. Abang mainkanlah dulu satu lagu untuk kita. Nanti gantian abang cakap. Oh ya, gitu. Cocok? Cocok. Tapi tadi ada satu lagi dari Apa aku, itu? bahasa tentang anjing atau babi. Kasihan dia bang. Sejak lahir dari kecil udah bilang anjing atau babi. Kasihan. Kalau dia, bisa Bang. cakap anjing itu katanya. Rugi aku. Padahal orang itu nggak pernah gibah kita bang ya. Nggak pernah menceritain kita ya. Aduh, Oke, kita sambut mainkan bang. kenduri kopi. Kawan-kawan, beri tepuk tangan kepada Kenduri Kopi. Terima kasih bang sudah mau hadir hari. Terima kasih bang sekalian sudah memberikan waktu dan apa namanya bangkai ya.